Kalau Anda masih menyimpan kekecewaan, masih menyimpan semua rasa kegagalan yang tidak bisa bangkit lagi, itu sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Betul. Pada tempatnya itu bukan nyetatus di mana-mana. Soalnya banyak orang yang berpikiran gini kok. Saya lagi putus asa, saya lagi kering, saya melayani Tuhan biar berasa lebih dekat sama Tuhan. Situasi yang seharusnya bisa bikin orang ini kecewa. Karena udah sakit, sembuh, sakit, sembuh. Saya mikir nggak bosan-bosan apa sakit. Dengar-dengar katanya kemarin itu 1,5 bulan nggak kerja ya? Iya, saya juga pengen tanya itu dapat pendapatan dari mana ya nanti. Online dong Pak. Iya dong, Duta Desinfektan Bahtera Yuda. Habis gini kita akan ngobrol dengan Pastor Evangelis, lebih tepatnya Evangelis Gideon Yusdianto. Gimana kabarnya, Koji? Baik Om. Ada produknya lagi di belakang. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Saya kelihatan nih. Iya, ini dia Duta Desinfektan Bahtera Yuda. Ngomong apa sih ini dari tadi? Bukan. Tadi kan saya udah kenalin sama Sobat Bahtera Yuda. Ada orang yang sakit sembuh. Saya aja bosen loh. Ya. Sakit. Saya juga ditanya tuh sama marketing. Iya. Sakit apa lagi katanya. Iya. Saya 30 hari Covid aja udah capek. Nah. Koji berarti sakit pertama itu Covid? Iya, 1,5 bulan. Desember. Iya, Desember, Januari sampai awal Februari. Soalnya akhir Desember gitu loh. Jadi tembusnya ke Februari. Iya. Terus akhirnya sakit kedua DB. DB. Nah, itu lebih kritis itu. Lebih kritis mana kira-kira? 1 apa 2? 2. Oh, yang kedua. Oh, padahal yang populer sekarang angkanya lagi tinggi Covid ya? Iya, tapi saya kan bilang kan, asal kita gercep dalam penata laksanaannya, ya nggak apa-apa. Toh situ juga aman kan? Iya, saya aman, mantap. Kalau saya DB itu, waduh, udah mau putus asa udah gini. Kalau udah waktunya pulang ya sudahlah, pulanglah sudah gitu. Sampai ternyata lebih parah DB. Iya, badan ini nyengkring semua, terus-terusan 24 jam, kepala nih cekot-cekot terus sampai ke mata. Dan tentunya obatnya juga beda kan? Obatnya juga beda kan ya? Gak ada obat, sama-sama virus kan? Oh gitu ya. Mana ada obat kalau virus? Coba tanya dokter-dokter di sini. Wow. Dok, ada obat untuk DB? Nggak ada kan ya? Tapi gini Koji, yang saya penasaran adalah ada nggak orang yang bilang sampai mungkin orang juga capek gitu ya. Kayaknya orang mikir Koji ini perlu dididik Tuhan 2 kali nih. Karena sakit sembuh. Berarti ada yang belum beres nih dari sakit pertama terus Tuhan kasih lagi di sakit kedua. Pernah ngalamin atau mikir kayak gitu? Oh iya, pernah sih ya. Saya anggap ya sudahlah, mau dimurnikan lagi, kalau kurang murni ya oke lah. Kalau omongan orang pernah dengar? Belum sih, sungkan mungkin ya. Iya. Pendeta. Masa diomongin gitu ya. Tapi ya saya hadapi aja meskipun ada putus asanya juga sih, maksudnya kok bertubi-tubi gitu kan. Gitu loh. Okay. Ya namanya manusia, masih manusia. Wajar ya. Wajar. Kesan kalau yang Koji dapatkan dari sakit pertama sama sakit kedua ini kesannya sama atau beda? Kesan pertama ini, sakit pertama ini kesan kayaknya... yang pertama itu menakutkan karena itu satu propaganda COVID yang menurut saya penyakit biasa tapi terlalu diheboh-hebohkan dengan sekian ratus juta meninggal. Wah, itu kan. Terus jadi bayangannya mati gitu. Terus yang kedua? Kalau yang kedua ini mungkin saya lebih fisik itu lebih berat ya. Saya tensi itu udah 70-50, trombosit udah tinggal 10%-nya, leukosit udah drop semua, udah kondisinya drop semua. Ini kayak mau mati atau gimana sih, ngelayang gitu badannya ya. Waduh. Oke, baik. Ya saya tapi lebih tenang anehnya. Oh, walaupun lebih parah tapi lebih tenang. Lebih tenang. Jadi artinya jujur saja lebih nggak takut mati lah istilahnya. Udah punya pengalaman soalnya. Ya mungkin ya, tapi ini badan sakit semua loh gitu. Bahkan lebih sakit ya. Gak tahan. Iya. Kalau dari kehendak Tuhan, oh penyakit pertama ini kehendak Tuhan ini loh. Penyakit kedua ini kehendak Tuhan sepertinya ini. Sama sih. Sama? Iya. Apa tuh? Ya nggak usah sombong, apa yang disombongkan. Toh kalau kita pulang ya nggak bawa apa-apa kan. Iya sih. Baju yang saya pakai ini belum tentu saya bawa juga nantinya. Waduh. Bener gak? Iya sih, bener juga. Kacamatanya sih itu belum tentu dibawa nanti, meskipun mahal kacamatanya. Itulah tadi yang pengalamannya Koji ya. Penyakit pertama COVID, virus COVID, yang kedua adalah DBD. Sama-sama virusnya, nggak ada obatnya. Terus menarik, tadi Koji sempat bilang sempat putus asa. Iya. Nah itu gimana tuh kalau ceritanya tuh? Misalnya penderitaan bertubi-tubi itu kan ya putus asa juga ya. Kalau tekanan itu bertubi-tubi kan ya putus asa juga kan ya. Tapi kan evangelis, Hah? Evangelis gitu loh. Ya mau pendeta, dokter, MTH, kayak apapun ya kan masih ini manusiawi kan. Iya. Gitu loh. Tapi menurut Koji sendiri penyebab putus asa itu gara-gara apa sih? Nah ini menarik nih. Jangan disamakan dengan cerita saya ya.
nggak bisa kan pengalaman pribadi kemudian menjadi sebuah kebenaran gitu, nggak bisa. Iya, Tapi kebenaran itu menghidupi kehidupan kita, akhirnya sinkron. Nah itu oke gitu ya. Saya ajak untuk melihat kehidupan bangsa Yahudi yang waktu itu dipimpin leadernya itu Nehemia. Oke. Jadi waktu pembuangan itu kembali itu ya ke Yerusalem ya kok? Dari Babel kembali ke Yerusalem setelah kota Yerusalem ini hancur, dimusnahkan 152 tahun yang lalu oleh Raja Nebukadnezar. Nah ini diajak kembali nih. Nah tahu sendiri kan kalau kota itu sudah dihancurkan kan kayak rumah dihancurkan gitu ya. Bahasa Jawanya apa? Oblong-oblong. Kosong gitu, gak ada apa-apa. Saya taunya kaos oblong kok. Iya, jadi flat gitu, nggak. Flat, terus mau tinggal di mana? Mau camping, mau bikin tenda, tembok aja nggak ada, atap apa lagi gitu. Iya. Kira-kira secure nggak itu? Oh ya enggak dong. Jadi waktu itu Nehemia bilang, ayo kita bangun yuk, kita bisa, kita pasti bisa. Wah, ketika orang putus asa kan gitu ya, ayo putus asa. Semangatnya kan gitu biasanya orang ya. Ketika Jonathan putus asa, nggak dapat konten, ayo Cu gitu kan. Semangat pasti bisa. Ayo baca konten yang lain. Jadi mereka juga semangat. Akhirnya dipimpin oleh Nehemia kan. Itu Nehemia Nehemia 4. Anda baca sendiri. Satu perikop itu Nehemia 4 ya. Nehemia 4. Perikopnya adalah kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Nah, ini ceritanya nanti ada yang menentang gitu pembangunannya. Yang ayat ke-6 begini, tetapi kami itu bangsa Yahudi yang dipimpin Nehemia terus membangun tembok. Wah, semangat nih. Iya. Kan buat tempat tinggal, ya kan? Betul. Sampai setengah tinggi. Sampai setengah tinggi itu artinya apa? Sudah 50% jadi. Iya. Ya, sudah 50% jadi sampai ujung-ujungnya bertemu. Wow. Udah nyambung tuh. Ya. Karena apa? Dicatat di ayat yang ke-6, bangsa itu bekerja dengan segenap hati. Wow. Iya. Saya segenap hati 2 minggu negatif. Ya lah dadak 1,5 bulan. Remedi 5 kali PCR. Nggak belajar sih remedi. Aduh. Terus nanti perubahannya lihat ya ayat ke-10. Nah ini loh. Ini mungkin sedang Anda alami juga hari-hari ini gitu ya. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot. Kan ngangkat apalah batu ya. Kekuatannya sudah merosot. Dan puing masih sangat banyak. Lihat, artinya apa? Ya masih banyak pekerjaan gitu, tapi kekuatannya udah merosot. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Ngomong nggak sanggup itu kan putus asa. Iya. Satu bentuk putus asa. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Oh pernah Jonathan. dong, Duh, nggak sanggup aku gitu. Pernah dong, Yang awal-awal saya jadi produser di Baterai Ida, saya sempat cerita sama Koji. Ngomongnya nggak sanggup. Nah, nggak sanggup aku, Tuhan masih dan Tuhan pasti sanggup. Nah. Itu kan Tuhan kok. Nah, makanya kita kan cerita manusia ini ya kan. Nah, penyebabnya kenapa kita putus asa? Kita dapat satu poin di sini, Jo. Kenapa Anda putus asa? Anda terlalu kelelahan. Kelelahannya kenapa? Mungkin karena Anda mengandalkan diri Anda sendiri. Iya. Gitu kan. Dan simple, kurang istirahat. Kurang piknik. Benar-benar. Koji kebanyakan packing. Nah, iya. Itu ya satu poin tadi kurang ya. Piknik. Kita merasa kelelahan. Terus gimana cara ngatasinya kok? Ya tidak ada kata lain, istirahat. Kalau kita kelelahan secara rohani ya ada waktunya kita itu nggak terus melayani, ada waktunya kita itu nggak terus bekerja terus siang dan malam. Ini kan ada waktunya istirahat. Menarik gitu. Ya. Katanya Koji istirahat dari soal rohani itu ya, berhenti melayani gitu ya. Iya, di saat kita lelah. Iya, istirahat sebentar. Oke. Itu kalau istilahnya kan sela. Ya, kita ada waktu pemberhentian untuk kita ini kan cas gitu loh. Soalnya banyak orang yang berpikiran gini kok. Saya lagi putus asa, saya lagi kering, saya melayani Tuhan biar berasa lebih dekat sama Tuhan. Iya, Anda sedang pencitraan kalau kayak gitu menurut saya, ya maaf ya. Lah Anda sendiri sedang butuh dilayani, masa handphone ini udah kosong, udah capek. Ya. Kamu suruh kerja terus gitu. Harus gimana ya, mati lama-lama. Paradigmanya kita harus berubah tuh. Iya. Jadi nggak masalah ya, untuk istirahat sejenak dari pelayanan nggak masalah. Sejenak loh ya, jangan bablas. Kalau harus benar-benar dicas, istirahat ya istirahat gitu. Betul. Jangan nggak melayani terus main di luar. Iya benar. Kalau kelamaan bukan istirahat, namanya hiatus. Anda kayak penulis, hiatus nulis sampai 3 tahun, gitu ya? Iya. Terus lihat. Tadi puing masih sangat banyak. Itu di ayat yang ke-10 dari Nehemia 4. Ya,
nggak sanggup padahal puing masih sangat banyak. Puing masih sangat banyak. Saya catat artinya apa? Ya. Putus asa itu bisa terjadi yang kedua karena selain yang pertama Anda terlalu lelah, waktunya istirahat. Yang kedua apa? Banyak sampah. Oh. Nah, bisa mengartikan nggak artinya? Masih banyak sampah dalam kehidupan kita. Puing-puing yang belum diberesin. Pernah renovasi rumah nggak? Pernah. Stres, stres. Stres kok, debun. Nah itu puingnya masih sangat banyak. Debun, nyapu bolak-balik. Lebih semangat mana ketika sampahnya itu masih banyak sama sampahnya itu udah semakin sedikit dan bersih? Oh, udah tinggal dikit dong. Nah, Makin itu juga. kenceng gitu. Nah, Nyapu. itu. Ini Iya, juga bangsa itu. Puingnya masih sangat banyak padahal udah kerja keras. Oke, Artinya apa? Sampahnya itu masih banyak. Saya mau bilang ya, maaf ya. Mungkin perkataan saya keras, tapi ini betul. Apa gitu. tuh, Kong? Sampah itu untuk dibuang, bukan untuk disimpan. Ya, dan buanglah sampah pada tempatnya. Betul. Kalau Bukan- Anda menimbun sampah, Anda nyaman kadang. Sampah itu nyaman kadang. Sampah itu bicara soal apa? Kepahitan, kekecewaan, ya kan, kegagalan. Waduh. Itu sampah-sampah yang lalu-lalu itu belum diberesin. Ya gitu-gitu itu mengotori sehingga lama-lama kita tuh capek dan putus asa wis gak sanggup gitu. Oke. Ya, Seperti itu. mestinya kamu coba lah ampuni papamu, gak sanggup aku gak sanggup. Nah sampahnya masih banyak. Ya nggak sanggup gitu. Iya. Ya puingnya masih sangat banyak. Kita dibuat frustasi gitu oleh sampah-sampah ini. Anda kalau menimbun sampah, lama-lama Anda menjadi sampah itu sendiri. Hati-hati loh ya. Wah ini catat ya. Keras loh. Itu nanti jadi headline tuh. Iya. Sekali lagi ya, camkan baik-baik. Bukan saya ngomong kasar atau keras untuk Anda, tapi demi kebaikan bersama. Kalau Anda masih menyimpan kekecewaan, masih menyimpan semua rasa kegagalan yang tidak bisa bangkit lagi, itu sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Betul. Pada tempatnya itu bukan nyetatus di mana-mana. Pada tempatnya itu hubungi gembala, konselor Anda. Iya. Ya, nggak usah bocor mulut kemana-mana. Nanti masalah nggak selesai. Betul. Nanti diomong itu dulu. Itu makin putus asa loh. Makin kalau putus gitu. asa kalau diomongin. Menarik tuh tadi Koji Ya. bilang ya, sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Kalau misalnya Anda nyetatus, itu berarti sampahnya itu Anda plastikin, Anda kasih bingkai, terus Anda pajang. Nah, bodoh kan? Dan sampah itu kan busuk. Iya benar, pasti busuk. Bukan untuk disimpan, untuk dibuang. Kalau Anda tetap menimbun sampah, kalau Anda tetap menyimpan itu sampah, lama-lama Anda bukan penampungan sampah, tapi Anda itu sudah jadi sampah. Hati-hati gitu ya. Oke, kesimpulan singkat ya mungkin Koji untuk topik kita hari ini. Nah, yang paling penting kan sekarang ini, bagaimana kita mengatasi putus asa itu Ya, kan. Itu betul. yang paling penting ya. Jadi kalau saya lihat ini ada satu prinsip yang luar biasa dari Nehemia. Apa tuh, Ko? Di ayat 13 dari Nehemia 4. Itu Nehemia kan tahu, waduh rakyatnya putus asa ini. Ya, takut juga ada tekanan waktu itu. Betul. Dari bangsa lain yang nggak suka, Betul. ya kan? Yang ngolok-ngolok diancam. itu. Nah, Betul. yang ngolok-ngolok. Nah, akhirnya apa? Si Nehemia ini di ayat ke-13 dicatat, maka aku Nehemia tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ya. Maksudnya gini, oke. Lu putus asa ya, lu semua capek. Oke. Saya atur ulang deh. Jadi waktu itu rakyat kan semangat, saking semangatnya mereka acak gitu. Ya. Arianto, Jonathan, keluarganya semua nyebar, nggak karuan, random acak gitu, saking semangatnya gitu. Mungkin berjauhan sama keluarganya. Ini enggak, akhirnya dia apa? Ditempatkan menurut kaum keluarganya. Jadi, yang di sana blok Arianto, istrinya, anak-anaknya ngumpul semua. Ya. Yang di situ blok Jonathan ya, saya atur ya. Jonathan sama Louis di situ. Ya situ bagian Nathan ya. Nathan sama Merlin ya di situ ya. Jadi apa? Ketika mereka kan capek. Ada saatnya kita capek, Sobat Batra Yuda. Nah, tapi bagaimanapun ketika kita lelah, tempat berpulang yang paling aman adalah keluarga. Betul. Iya kan? Akhirnya menyemangati. Jadi ketika lelah gitu, pinter si Nehemia nih. Ini hikmat Tuhan luar biasa. Jadi ketika Arianto lelah, yang istrinya, ayo mas, semangat kan iki kayak omahe dhewe. Wah, kan buat rumah kita. Kayak anak mau kuliah loh. Ketika Jonathan lelah juga, Ya. Louis, ayo
Jo, itu cicilan mobil belum selesai. Semangat gitu. Oh iya ya, ada yang ngingetin. Bangkit semangat lagi Jo ini. Ini luar biasa loh. Artinya apa? Ayo kita mengatur strategi ulang lah. Mungkin kita gagal dan menyebab putus asa. Kita sakit dan kita putus asa. Kita coba dengan hikmat Tuhan pikir ulang. Apa something wrong? Dan ayo kita tata kembali gitu. Memang pasti tadi Jonathan bilang pasti ada something wrong, introspeksi gitu. Betul. Ya. Terus yang kedua, bagaimana kita mengatasi putus asa adalah ini. Nehemia 4 ayat 14. Ku amati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Mereka itu yang ngancem-ngancem. Ya, supaya pembangunan itu nggak diteruskan. Ya itu di situ ada kata di ayat 14. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Jadi yang kedua, ketika kita putus asa, saya ajak Anda untuk kita mengingat kebaikan Tuhan. Itu dia poin Gini loh, pentingnya. masa kita itu jadi katanya pengikut Kristus sekian tahun, ya nggak tahu ya, sekian tahun, sekian bulan, sekian jam, sekian menit, atau sekian puluh tahun bahkan gitu. Masa kok Anda itu nggak pernah mengalami kebaikan Tuhan? Kok saya nggak percaya ya? Anda bohong sih kalau Anda bilang nggak pernah saya mengalami kebaikan Tuhan. Nggak mungkin loh, Anda bohong. Jangan bohongi kita lah, jangan bohongi Tuhan juga ya. Jadi kita tuh pasti pernah satu momen ditolong Tuhan. Pasti. Nah itu yang saya pegang Jo. Jadi ketika saya waktu itu putus asa gitu ya, ini habis sakit 6 bulan kemudian kok ya sakit gitu. Saya yang dulu aja lo Tuhan tolong, sebulan sembuhin, masa yang ini enggak sih? Gitu. Nyanyi dulu dong. Dulu dia tolong. Kok nyautnya mesti langsung ke sana. Oke. Iya, itu serius, itu sangat membangun saya untuk kembali bangkit gitu loh. Iya ya, masa Tuhan Yesus saya itu berubah ya? Iya. Saya yang berubah ini gitu. Tuhan Yesus saya kan nggak pernah berubah gitu. Kalau dulu saya ditolong, hari ini saya ditolong, nanti ke depan saya juga pasti ditolong. Dan bentuk pertolongan Tuhan itu mungkin kadang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi yang pasti pertolongan Tuhan itu jauh lebih indah. Itu makanya ya, jangan sampai putus asa Sobat Rida. Kalau misalnya ada putus asa, satu tadi, istirahat dulu sejenak, Anda koreksi diri, Anda introspeksi diri, lihat apa yang salah. Terus yang kedua, kalau memang ada sampah, itu harus dibuang. Rasa trauma, kekecewaan dibuang. Benar. Ya. Dan ingat lagi ya, kembali kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Itu luar biasa poin penting dari Evangelis Gideon Yustianto. Dapat apa? Dapat selamat. Dapat teguran. Dapat desinfektan. Jangan ngeles, dapat teguran kan. Ayo sampahnya dibuang. Ayo diingat kembali kebaikan Tuhan. Kayaknya meneteskan air mata. Keringet Koji. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.